sayang. Perkenalkan, nama saya Eva Natalia. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya ingin wawancara kakak untuk memenuhi tugas akhir dari dosen mengampu mata kuliah PKN. Saya persilakan untuk kakak perkenalkan diri. Ya, terima kasih Eva, selamat siang. Perkenalkan, kakak namanya Rina Romo Siahaan. Kakak berasal dari Sumatera, udah pasti ya, karena ada marga Siahaannya. Saya udah pasti dari Sumatera. Saya lulusan dari sarjana pariwisata. Agak tidak nyambung ya sebenarnya jadi guru, tapi saya sarjana pariwisata. Dulu saya kuliah di Jogja dan saya baru di Sintang sekitar jalan 2 tahun lah ya. Saya mengajar di PAUD, TK dan juga di SD di Geraha Mulia Sintang. Ya, sekian perkenalannya. Oke, makasih kak. Ya. Baik, kita langsung ke pertanyaannya ya kak. Untuk pertanyaan pertama, apa saja menurut kakak sebagai seorang guru yang baik, sifat-sifat yang harus kakak miliki saat mengajar siswa di kelas? Sifat-sifat yang baik saat saya mengajar di kelas ya. Tentunya banyak hal sih yang kita lakukan sebagai guru, sifat-sifat baik yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita itu sebagai guru harus mampu menjelaskan materi kita itu secara baik. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, kita harus bisa menguasai apa materi yang kita sampaikan. Karena itu bisa jadi imbas yang tidak baik buat gurunya ketika ada pertanyaan pertanyaan dari muridnya kita nggak bisa jawab, itu berarti kita menandakan kita bukan guru yang baik gitu ya. Terus kita juga yang kedua itu kita harus selain dari kita harus mengenali materi kita harus juga mengenali siswa kita, karakter mereka seperti apa. Itu sangat membantu kita dalam mengajar di dalam kelas sih. Dan yang paling penting sih dari segalanya itu kita itu tidak boleh membanding-bandingkan siswa. Artinya yang satu karena anaknya tidak terlalu ini, kita membedakan dia dengan cara kita mengajar dia. Yang pasti semua di dalam hati kita di sekolah itu semuanya sama. Makasih ya kak untuk jawabannya. Dan juga pertanyaan kedua, bagaimana kakak seorang guru dapat memotivasi seseorang siswa agar lebih bersemangat dalam belajar? Apakah kakak ada strategi khusus? Ini menarik sih. Kalau dikatakan strategi, saya rasa semua guru punya strategi ya. Kalau saya sih, karena saya masih proses banyak belajar, strategi saya itu karena saya di sekolah itu adalah guru bahasa Inggris kalau di SD. Saya itu lebih karena saya juga tipe guru yang suka bermain. Saya sering banget sebelum masuk dalam pembelajaran, saya itu membawa anak-anak itu kita main dulu berupa games atau ice breaking gitu ya. Untuk anak-anaknya itu ketika kita mulai pembelajaran, anak-anaknya itu semangat gitu ya. Kita yang pertama itu kita harus sebagai guru itu kita perlu membuat perbendaharaan beberapa games atau ice breaking gitu. Itu menarik perhatian siswa sih, sebagai kita guru itu perlu banget. Dan yang kedua, kita juga harus memanfaatkan teknologi. Artinya apa memanfaatkan teknologi? Jadi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu bukan monoton hanya dalam buku aja yang harus kita pelajarin. Kita kasih kesempatan untuk mereka nonton YouTube atau mendengarkan lagu. Itu sih sesekali saya lakukan dalam kelas untuk anak-anaknya juga tidak terlalu bosan gitu ya. Dan yang pasti sebagai seorang guru nggak boleh kaku. Apalagi yang kita ajarin ini sekolah dasar gitu. Sekolah tingkat pertama dia menempuh pendidikan. Kalau kita terlalu kaku, saya rasa anak-anaknya juga akan bosan gitu ya, akan bosan dalam kelas. Dan yang pasti guru harus ada humorisnya lah, harus humoris dalam mengajar kelas gitu. Dan yang selama saya mengajar, anak-anak ini itu sangat suka yang namanya apresiasi. Apresiasi itu adalah bagaimana kita kayak anak ini ketika dia melakukan sesuatu yang baik, kita bilang, good job ya, kamu hebat ya. Itu tuh buat mereka itu tuh poin plus buat mereka, nilai yang buat mereka itu akan semakin iya gurunya menghargai aku nih, walaupun mungkin jawaban dia, walaupun mungkin cara dia berperilaku nggak sesuai dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas, tapi ketika dia melakukan hal kecil aja kita apresiasi dia, itu membuat dia bahagia, jadi dia bersemangat dalam kelas. Itu sih strategi yang beberapa strategi lah yang saya lakukan dalam kelas. Oke, sangat menarik ya kak. Nah, baik, kita akan lanjut untuk yang ke poin keempat. Apa yang harus kakak lakukan ketika siswa yang kakak ajari mengalami kesulitan dalam proses belajar?
Kesulitan, banyak hal sih, banyak sih murid-murid kita itu mengalami kesulitan ya. Karena nggak semua anak, apalagi saya itu kan ngajarnya bahasa Inggris, itu bukan bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia, apalagi saya di lingkungan Sintang, ya mungkin ada beberapa yang bahasa Dayak gitu ya. Kalau strategi itu apa ya yang saya lakukan itu, setiap anak itu kan berbeda-beda ya. Pola mereka menyerap suatu pembelajaran itu beda-beda. Ada yang sekali kita ajar mereka bisa, ada yang 2 kali dia nggak bisa, atau berkali-kali mungkin dia nggak bisa. Kita itu harus memperhatikan dia lebih, dengan arti gini ya, kita harus mengulangi kembali materi yang kita pelajari dalam kelas. Atau mungkin kalau saya secara pribadi sih, kalau anak-anaknya mengalami kesulitan, saya bilang coba kamu ke depan, ke meja Miss, nanti kita ngobrol, maksudnya hal yang kamu susah yang mana. Lebih memberi waktu kepada dia, lebih memberi kesempatan untuk dia juga berpikir, lebih memberi dia juga kesempatan untuk dia boleh mengolah pikiran, mengolah kemampuan dia sendiri. Dan kita sebagai seorang guru juga harus lebih sabar, harus lebih ekstra mengajarin dia. Ya betul, kita juga harus buat rangkuman pembelajaran. Mungkin pelajaran kita terlalu panjang, coba kita cari dengan cara yang berbeda. Anak ini lebih mengerti yang bagaimana. Apakah sejak panjang itu membuat dia kesulitan, membuat dia bingung, membuat dia kita buat dengan cara yang lebih singkat. Ternyata anak ini lebih menarik, anak ini ternyata lebih bisa dengan cara seperti itu gitu. Dan yang pasti sih anak-anak itu paling suka yang namanya kelompok belajar. Iya, Kak. Artinya gini ya, kelompok belajar itu mungkin membuat dia tidak merasa sendiri. Ketika dia tidak mengerti, yang dalam kelompoknya itu ternyata ada yang mengerti. Jadi ada yang membantu dia, dan itu pun membuat pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi dia bisa berinteraksi dengan teman gitu. Itu sih kalau itu. Oke, Kak, jawabannya sangat menarik. Nomor 3, bagaimana kakak sebagai seorang guru mengatasi siswa kakak yang susah diatur dan kurang disiplin? Susah diatur ya. Iya. Kadang-kadang susah diatur nih, memang kita buat kita pusing sih. Tapi kita sebagai guru jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat dia semakin merasa bahwa dia tidak bisa, merasa bahwa dia itu, oh iya, ternyata aku bodoh ya kata guru, oh ternyata kata temanku. Mungkin ada teman yang bilang, "Ih, kamu bodoh benar ya," gitu. Tapi kita sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, apalagi mereka masih dalam sekolah dasar, kita itu jangan sampai mengeluarkan kata jangan gitu. Itu kan sesuatu larangan yang buat dia, oh ya, jangan gitu. Dan kebanyakan siswa-siswa itu, murid-murid SD itu, dia itu akan lebih menyukai atau lebih meniru sikap seorang guru daripada orang tuanya. Kadang gini, dari beberapa kelas yang saya ajarin, dia bilang gini, "Enggak mami," contohnya orang tuanya bilang gini loh dia, dan tapi dia bilang, "Enggak mami, kata misku enggak gitu." Ternyata apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan, itu yang mereka serap ternyata gitu. Jadi siswa yang susah diatur itu menjadi tantangan yang besar sih buat kita sebagai seorang guru. Jadi pengajar itu kita harus belajar juga menjadi pendengar yang baik. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, jangan langsung kita hukum, atau jangan kita langsung kamu yang salah. Itu kan seakan-akan berarti kita satu arah aja tanpa mendengar. Saya dan teman-teman yang di sekolah sih di Geraha Mulia itu lebih ke coba sini masuk ke ruangan sendiri, kita hadap-hadapan empat mata, kita ngobrol. Tadi kenapa bisa seperti ini gitu. Dia dari sisi dia pun dia akan ceritakan. Nanti nanti kita akan panggil lagi siapa siswa yang contohnya mereka posisi berantem gitu ya. Kita harus panggil mereka benar-benar ngobrol bertiga gitu, ngobrol berdua. Kita harus tanya dia benar-benar menurut pendapat dia seperti apa, pendapat orang lain seperti apa, dan kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Artinya ketika kita bisa mendengar pendengar yang baik bagi dia, itu membuat dia merasa bahwa aku ada kesempatan untuk didengar gitu, bahwa aku walaupun mungkin dia sebenarnya salah, tapi dia merasa oh iya ya, aku dikasih kesempatan. Itu sih buat dia itu, saya rasa sih dari beberapa tahun saya ngajar, saya lihat tuh itu salah satu yang strategi yang harus guru punya dalam menghadapi anak-anak yang susah diatur gitu. Ya, memberi hukuman, dan selain itu kita memberi yang salah ini tetap kita kasih hukuman, tapi bukan hukuman yang negatif. Artinya kadang kebanyakan ya mungkin dulu saya masa sekolah, contohnya saya melakukan kesalahan, hukumannya pasti negatif. Contohnya cuci WC lah, bersihin, ambil sampah lah gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Itu
itu setiap sekolah beda. Kalau kita itu lebih ke memberi hukuman positif. Iya. Artinya itu apa? Kalau saya sih contohnya, saya kasih dia tugas menulis berapa lembar. Sudah itu kan menurut saya itu hal positif buat dia, merefleksikan kesalahan dia itu sih. Oke Kak. Mm-mm. Mari kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Iya. Yaitu, 5 aja nih pertanyaannya. menurut Kakak, apa dampak dari karakter seorang guru yang baik terhadap perkembangan siswa secara keseluruhannya? Dampak yang apa yang saya lakukan kepada siswa ya. Iya. Itu sebelumnya saya sudah sampaikan, ternyata itu memang kebanyakan anak-anak di sekolah itu saya rasa hampir di atas 50% karakter kita sebagai guru itu tuh mereka mereka simpan dalam memori mereka. Itu tadi seperti yang saya bilang, ketika di sekolah, contohnya mungkin orang tuanya ngajarin dia dengan begini, dia akan selalu menjawab, enggak mami, enggak papi, di sekolah itu guru ngajarin ini. Artinya berarti kita sebagai seorang pengajar itu, sebagai seorang guru, berarti kita harus memiliki sikap yang baik gitu. Sikap yang baik yang artinya itu mereka simpan dalam memori mereka. Itu tadi seperti yang saya bilang, ketika di sekolah, contohnya mungkin orang tuanya ngajarin dia dengan begini, dia akan selalu menjawab, enggak mami, enggak papi, di sekolah itu guru ngajarin ini. Artinya berarti kita sebagai seorang pengajar itu, sebagai seorang guru, berarti kita harus memiliki sikap yang baik gitu. Sikap yang baik yang artinya bukan cuma pada saat di dalam ruangan kelas, berarti selain dalam ruangan kelas atau keseharian kita itu pun ternyata mereka rekam secara diam-diam gitu. Ketika dia melihat gurunya, oh iya ya, hal-hal kecil lah ya, ketika mungkin kalau saya tipenya, maksudnya kalau saat pagi hari saya udah standby di depan gitu, di depan bukan depan kelas, depan sekolah gitu kan. Ketika datang kita itu udah langsung kayak good morning atau tos apa gitu, atau peluk mereka. Itu ternyata hal yang baik buat mereka. Jadi mungkin di rumah bisa aja dia nggak membiasakan diri bilang kayak selamat pagi mami, selamat pagi papi gitu kan. Tapi ketika di sekolah dia harus melakukan itu. Itu saya rasa sih itu salah satu dampak yang baik. Terus pada saat di kelas, bagaimana sikap kita ketika itu tadi anak tuh yang mengalami kesulitan, atau anak ini susah diatur, atau anak ini nggak susah mengerti pelajaran. Itu adalah sikap-sikap bagaimana kita harus bersikap baik lah. Itu menurut saya dampak karakter seorang guru yang bisa dilihat siswa-siswa dalam kelas itu ya. Kita harus tentunya bersikap baik lah, gitu sih. Oke Kak. Baik, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu. Cukup? Oh iya Kak, sudah cukup. Oke. Nah, tadi kan kita udah berbicara panjang lebar tentang karakter seorang guru. Nah, jawaban Kakak juga sangat menarik dan memotivasi saya sebagai calon seorang guru untuk menjadi seorang guru yang baik. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan maaf sudah mengganggu waktu Kakak beristirahat, dan terima kasih juga untuk seputar jawaban Kakak yang telah Kakak berikan kepada saya. Selamat siang. Kesimpulan hasil wawancara, pendidikan karakter merupakan nilai yang diperlukan dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa yang nantinya menjadi pijakan anak Indonesia sehingga berkembang menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki akhlak yang baik, jujur, tanggung jawab, hormat, dan disiplin.